주어진 시간은 그 언젠가부터 내 삶은 무너졌어. 또 언젠가부터 내가 가진 하나 둘씩 뺏으면 뺏기는 대로 날 위한 거라면 가르쳐줄래. 듣지 않았다고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pelajaran bimbingan konseling untuk kelas 9. Dalam bab 1 ini kita akan mempelajari memahami peranan pribadi. Nah, di sini kalian perhatikan peranan pribadi. Nah, jadi kalian Bapak minta untuk mencatat ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian harus memperhatikan karena kemarin untuk buku bimbingan konseling ini tidak ada. Jadi Bapak harapkan kalian memperhatikan betul-betul, mencatat dan mengingat-ingat apa-apa yang nantinya Bapak sampaikan. Ya, jadi atas perhatian anak-anakku semuanya, terima kasih. Nah, kita mulai memahami peranan pribadi. Peranan pribadi itu apa? Ya, peranan itu artinya ibarat sebuah film itu masing-masing ada mempunyai peranan. Peranan itu adalah apa namanya? Peranan. Nah, peranan itu artinya sebagai laki-laki apa peranannya, sebagai perempuan apa peranannya. Jadi beda-beda. Peranan laki-laki beda, peranan perempuan juga beda. Nah, jadi peranan sosial remaja sebagai pria dan wanita. Hubungan sosial individu sudah dimulai sejak masih bayi dan terus berkembang seiring dengan pertambahan usia. Setiap remaja mulai memahami peranannya masing-masing, baik sebagai pria maupun wanita. Peranan mereka sangat erat kaitannya dengan sikap dan ciri khas masing-masing. Contohnya para remaja putra pria lebih aktif, lebih vulgar, emosional, dan transparan. Kondisi fisiknya juga lebih kuat sehingga mereka lebih berani, suka mengganggu, suka mengolok-olok, mengumbar perselisihan dan memicu perkelahian. Tuh sebagai laki-laki. Cuma perkelahian ini bukan contoh lah, itu peranannya ya. Jadi emosionalnya juga harus dapat diarahkan dan dapat dikendalikan. Sebaiknya kalau perilaku remaja putri lebih tampak terkendali, penurut, tidak emosional, dan suka tertawa gembira oleh hal-hal yang sepele dan lain-lain. Kondisi fisiknya yang lebih lemah ya membuat mereka menginginkan untuk lebih dilindungi, diayomi, dan dicintai. Nah, jadi beda-beda. Jadi kalian sudah bisa membedakan bagaimana peranan kalian sebagai pria dan sebagai wanita. Perbedaan sikap pria dan wanita berdampak pada perbedaan peranan di masyarakat. Perbedaannya itu terletak pada tugas perkembangannya. Nah, di sini remaja putra dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, bertindak sebagai pria dewasa dengan menunjukkan sikap kedewasaan, mandiri ya, maskulin, menunjukkan sikap pemimpin. Nah, sedangkan remaja putri dituntut berperan aktif pada kegiatan di rumah, lebih sabar, lebih halus, dan lebih feminim serta lebih sensitif. Nah, jadi itu peranannya. Jadi ada peranan pria tadi, ada sudah. Jadi kalian harus diingat sebagai peranan sebagai pria itu apa, kemudian peranan sebagai
seorang putri, remaja putri itu juga apa. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan. Kemudian berikutnya penyesuaian diri. Setiap individu melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi diminisikan tindakan melakukan interaksi, itu artinya adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan orang banyak, kemudian antara orang banyak dengan kelompok yang lain. Nah, itu namanya interaksi, interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu antara satu orang dengan orang banyak. Contohnya bapak guru, ibu guru dengan muridnya. Itu namanya interaksi individu dengan interaksi sosial dengan orang yang banyak. Kemudian penyesuaian diri ditinjau dari sudut pandangnya harus mencakup 3 hal. 1. Menyesuaikan diri sebagai adaptasi. Nah, artinya adaptasi itu artinya sebagai penyesuaian diri dalam arti fisik, psikologis atau biologis. Nah, jadi harus ada mengadaptasi ya. Contohnya kalian sudah di kelas 9, harus nantinya bisa beradaptasi. Nah, kalau sekarang kita juga bisa beradaptasi dengan dengan hal-hal yang baru. Apalagi kita sekarang belajarnya pun dengan pelajaran dengan cara jarak jauh. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, menyesuaikan diri sebagai bentuk konformitas. Apa itu konformitas? Penyesuaian konformitas itu penyesuaian dengan mencakup konformitas atau suatu norma. Misalnya masalah adat istiadat, kita juga harus bisa beradaptasi ya dengan lingkungan di mana kita tinggal. Misalnya di daerah orang, makanya ada istilah pepatah, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Artinya ada istiadat di suatu daerah itu harus kita ikuti dan harus kita patuhi. Yang ketiga, menyesuaikan diri sebagai usaha pengusahaan atau masterity, dianggap sebagai kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respons dalam cara-cara tertentu sehingga kompleks atau kesulitan dan protes tidak terjadi. Nah, jadi supaya tidak terjadinya kompleks itu artinya masalah-masalah yang dihadapi, baik itu sebagai remaja pria dan sebagai remaja wanita atau remaja putri. Jadi dengan mempertimbangkan ketiga hal di atas, maka dapat disimpulkan penyesuaian diri yang baik adalah individu mampu bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara-cara yang matang, kemudian efisien, memuaskan dan sehat, serta dapat mengatasi kompleks mental, frustasi frustasi, kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengembangkan perilaku yang mengganggu tujuan norma, agama, sosial, dan pekerjaan. Nah, itu proses penyesuaian diri melibatkan 3 unsur ya, yaitu motivasi, sikap terhadap realitas, pola dasar penyesuaian. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian remaja antara lain kondisi fisik, nah itu juga sangat menentukan, kepribadian, proses belajar, lingkungan, agama, dan budaya. Nah, dalam menghadapi perbedaan dan pertentangan dalam penyesuaian diri, sebaiknya kita mengambil sikap ya, tidak merasa paling benar. Nah, menyadari kekurangan masing-masing, bersikap terbuka dan memahami pendapat orang lain,
kesadaran diri bahwa kita membutuhkan orang lain, mengembangkan sikap pengadilan diri, berdiskusi bila timbul konflik, serta saling menghargai. Nah, itulah beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam peran sosial remaja sebagai pria dan sebagai wanita. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab bersama. Nah, jadi Bapak akhiri sampai di sini. Bapak cukupkan untuk pelajaran BK. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa membuat pertanyaan masing-masing. Nah, jadi masing-masing itu perannya, ya, sebagai pria atau sebagai wanita. Ya, Bapak akhiri pertemuan kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.